juga dari untuk anak-anak di ADA, tidak saya expose tapi anak dengan HIV/AIDS, dan membantu untuk anak-anak yang memerlukan. Itu sudah berdasarkan asesmen, Mas. Membutuhkan ganja sebagai kesehatan, meminta agar undang-undang narkotika itu mensahkan ganja sebagai apa untuk medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam acara Kopsan, Kopi Santai Kompeba. Obrolan asik penuh inspirasi bersama saya Muhammad Shadiq. Masih dalam edisi Kompeba Keliling Magelang, menghimpun inspirasi. Dan kali ini kita akan ngobrol santai bersama Kepala Sentra Antasena. Jadi di Magelang ini, tepatnya di Kecamatan Salaman, itu ada namanya Sentra Antasena. Nah, seperti apa Sentra Antasena itu? Kita akan ngobrol langsung dengan Kepala Sentra Antasena, Bapak Mas Kahono Agung Suhartoyo. Oke. Apa kabar Pak Agung? Alhamdulillah. Ya, baik. Pak Agung biasa disapa di sini ya. Iya. Pak Agung, gimana nih tadi seru sekali acaranya Hari Anak Nasional ini Mas Agung? Baik, Hari Anak Nasional adalah harinya anak-anak. Okay. Jadi tentunya kita mengundang anak-anak yang untuk meramaikan, memperingati setidaknya dalam satu hari ini. Okay. Mereka adalah anak-anak yang dari berbagai klaster permasalahan kami ini. Apakah dari disabilitas, kemudian dari ADA atau anak dengan HIV/AIDS, kemudian anak yang membutuhkan perlindungan khusus atau AMPK, kemudian ada juga ABH, kemudian anak-anak yang memerlukan penanganan khusus atau ini yang ada di LKS atau panti-panti. Itu tadi. Dan juga ada anak-anak sekolah yang tadi dikumpulkan bersama di sini, bareng, kita bermain bareng dengan situasi yang senyaman mungkin. Nah itu mereka kita ajak untuk memperingati inilah Hari Anak. Dan tadi di sini diramaikan. Tadi ada apa aja Pak kegiatannya? Sebenarnya ini kegiatannya itu levelnya nasional, Mas. Oh, levelnya jadi, nasional. level nasional dengan acara puncak itu di Lombok Utara. Oh, di Lombok. Lombok Timur di Lombok. Di sana ada Ibu Menteri, kemudian memang pada tahun ini kita kegiatan anak-anak untuk di berbagai tempat atau setting. Satu anak yang berada di pedalaman atau istilahnya komunitas adat terpencil. Tadi ada di daerah Papua dan daerah diwakili oleh Jambi. Kemudian anak yang di daerah perbatasan itu ada di Wini, kemudian ada anak di Bertam, itu Riau dengan perbatasan sana. Kemudian ada juga anak-anak yang disabilitas yang ada di Solo tadi. Kemudian ada anak-anak yang berada di sini yang kalau di sini sebenarnya sportnya tema olahraga. Panjat tebing tadi dan panahan. Panjat tebing dan panahan ya. Tadi saya udah nyoba panahannya Pak. Seru sekali Pak. Ya. Tadi juga kayaknya ada penyerahan hadiah sumbangan itu Pak? Betul, bantuan itu kami memberikan bantuan untuk 200 anak. Tapi tentunya karena memang bantuan sosial itu harus masuk ke dalam namanya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Dan kami sudah mendata mereka dan memasukkan ke DTKS itu 200 orang, 200 anak. Dengan apakah anak di dalam panti, anak dalam keluarga, tapi itu sudah sesuai kriteria. Anak yang memang dari sisi tidak mampu tentunya atau miskin, kemudian anak yang mengalami permasalahan-permasalahan tadi. Itu sejumlah 200 dengan nilai 400.000 itu kami serahkan. Ada juga tadi untuk anak ini Mas Pak Sidik, anak yang memang dia itu membutuhkan ganja sebagai kesehatan. Itu ganja medis tadi ya? Ganja medis itu sampai ke MK karena untuk meminta agar undang-undang narkotika itu mensahkan ganja sebagai untuk medis, karena itu lebih murah dibandingkan ini. Tadi juga kami berikan bantuan berupa stand frame itu untuk berdiri karena dia CP, selebrafi untuk ini itu alat bantunya itu. Juga dari untuk anak-anak di ADA, tidak saya expose tapi anak dengan HIV/AIDS, dan membantu untuk anak-anak yang
memerlukan itu sudah berdasarkan asesmen, Mas. Oh, oke. Gitu. Dan kemarin ada lomba-lomba juga ya, Pak? Betul. Lomba ini bagian dari ini kita untuk mencoba mengungkap potensi anak. Oke. Tentunya anak itu tidak hanya penuh dengan masalah, tapi setidaknya di sana ada potensi. Salah satunya kita coba membuka potensi atau kegiatan sport seperti panahan dan panjat tebing tentunya, dan antusias karena ada 44 anak yang mengikuti. Dari Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang. Itu kita latih dulu. Oke. Kita mengundang instruktur, kita latih, kemudian kita lombakan. Oke. Dan tadi yang juara tampil ya, Pak, di acara tadi. Dan kalau di sini namanya Sentra Antasena, Pak. Betul. Sentra Antasena sendiri itu apa, Pak, sebenarnya? Sentra Antasena ini sebagai satu pusat pelaksanaan rehabilitasi sosial, seperti itu. Kemudian ini sebagai bentuk wajah dari Kementerian Sosial yang ada di Jakarta. Jadi Kemensos itu ya seperti ini. Kita memberikan bantuan ke masyarakat yang membutuhkan. Ini dari berbagai permasalahan, multi layanan. Jadi apakah itu ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, kita ada juga itu anak disabilitas atau orang disabilitas, atau kemudian anak-anak berhadapan hukum, AMPK dan sebagainya, dan lansia itu kita berikan bantuan, kita berikan layanan. Itu Sentra Antasena yang sekarang multifungsi, tidak hanya satu atau dua. Kalau dulu enggak gitu? Dulu hanya khusus ABH. Anak berhadapan dengan hukum. Oh, oke. Kalau sekarang sudah semua gitu. Semuanya, Nji. Oh, oke. Kalau yang sekarang tinggal di sini ada berapa, Pak? Jadi begini, ini on off, artinya on off itu keluar masuk ya. Oke. Tapi kita ada sekitar 150 on off-nya. Tapi kalau yang di ini sekitar 50, 50-60, kemudian tambah ODGJ 10-12. Itu, tapi layanan kita sudah sampai pada hari ini itu sampai di angka 3.500-an sasaran. Dari dulu awal atau bagaimana? Dari Januari. Oh, dari Januari. Untuk Januari. Oh, dari Januari sampai saat ini. Betul. Oh, oke. Itu udah 3.500-an kita berikan bantuan. Itu yang diberikan bantuan cuma yang ada di sini atau yang di semuanya. Jadi kita juga ada namanya respon kasus. Jadi misalnya ada berita viral di mana-mana, kita langsung kita datangi, kita jangkau, kita penuhi kebutuhannya dan kita hubungkan dengan akses sehingga mereka terlayani. Kalau Antasena sendiri ini mencakup berapa kabupaten, kota gitu? Kita 19, jadi 7 di Jawa Tengah, 5 di DIY dan 7 di Kalimantan Barat. Jadi ada 7 tambah 5 berarti 19 kabupaten kota. Kalau yang di Magelang sendiri? Di Jawa Tengah? Di Jawa Tengah itu Kabupaten Magelang, Kota Magelang, kemudian Wonogiri, Sragen, Karanganyar, kemudian Kota Semarang dan Kabupaten Samarang dan Kota Salatiga. Itu dari itu dari Jogja semuanya 5 kabupaten kota. Jadi kalau dari Jawa Tengah itu yang di cover dari Sentra Antasena tadi ya, 7 kabupaten dan kota Magelang, kemudian Karanganyar, Wonogiri dan Sragen, kemudian kota Salatiga dan kabupaten Semarang. Oke. Kalau satu Indonesia itu ada berapa, Pak, sentra gitu? Yang tadinya memang 41, setelah ada SOTK baru, struktur organisasi, tatanan itu sekarang menjadi 31. Se-Indonesia ada 31. Tetapi itu sudah menjangkau seluruh 535 kabupaten kota. Jadi dibagi habis oleh 31. Oke, sudah dibagi habis. Contohnya kita dapat jatah, kami dapat jatah ataupun wilayah kerja yaitu di 19 kabupaten kota. Dan itu menjadi tangan panjangnya Kementerian Sosial. Kemudian di Sentra Antasena ini sendiri apa yang dilakukan untuk anak-anak yang ada di sini? Kalau di Antasena sendiri kita mencoba untuk di sini rehabilitasi sosial ya. Jadi setelah kita lakukan yang namanya assessment itu pengungkapan baik itu masalahnya apa, apakah dia punya masalah apa misalnya. Kemudian pengungkapan potensi. Potensi itu kami punya namanya asesmen vokasional misalnya.
Itu misalnya kita ingin tahu ini cocoknya di bengkel nih, ini cocoknya di las nih. Itu ada beberapa alat yang kita gunakan, itu bantuan JICA. Satu contoh itu misalnya, oh dia kekuatan tangannya seperti apa, ini ada. Ini. Terus kemudian dia buta warna atau tidak. Kalau dia buta warna berarti nggak cocok untuk di elektro, karena nanti kalau kabel merah, kabel putih nggak bisa lihat. Di sablon juga nggak cocok gitu, nggak cocok, misalnya kayak gitu. Jadi kalau dulu kan misalnya ada Mbah Roso yang paranormal. Iya. Wah ini Jumat Pahing cocoknya di air. Dulu ada itu? Ya kan kalau iklan dulu ada itu. Oh iya. Iklan yang paranormal itu. Iya iya. Kumis Pahing cocoknya di. Nah di sini kita ada alat asesmen vokasional itu. Misalnya ada satu alat gerakan cepat, apa namanya itu, refleks ya. Kemudian apakah ini ambien atau tidak, menarik bebannya, ada angkanya, nah itu. Oh iya. Dan nanti dari itu dikumpulkan, oh ini cocoknya di las, ini cocoknya di kegiatan yang berkaitan dengan perkayuan, ini cocoknya sebagai apa, seperti itu. Oh ternyata sekomplit itu nggih. Iya, itu untuk asesmen vokasional bagi. Nah setelah itu mereka baru kita penempatan nih. Ini di pelatihan di bengkel elektro otomotif ataupun di las ataupun dijahit, atau sekarang ya lagi musim baby apa itu potong rambut, barbershop seperti itu. Yang kira-kira arahkan bagi mereka. Diharapkan mereka nanti setelah memiliki kemampuan itu, tentunya dia kembali masyarakat bisa diterima dengan segala ini. Satu itu, yang kedua dapat menghasilkan uang setidaknya untuk diri sendiri, syukur-syukur bisa untuk keluarganya. Bisa belajar untuk menghidupi dirinya sendiri, Pak ya. Minimal itu dulu sebelum bergerak lebih jauh lagi. Jadi ini kita berada di sentra Antasena, ini berada di Jalan Magelang Purworejo ya, kilometer 14. Yang di sini menampung layanan sosial ya, yang ada di misalnya di sini ada ODGJ, Pak. ODGJ. Gangguan jiwa. Otomatis kegiatannya itu jangan sampai yang menggunakan peralatan yang membahayakan. Iya. Jadi kita ajarkan di situ nggawe buat anyaman-nyaman untuk keset. Jadi itu kita dan mereka itu karena membutuhkan itu. Jadi kita tidak arahkan untuk sesuai dengan ininya, klaster permasalahannya. Dan selain tadi ada life skill ya, skill, berbagai macam life skill, ada kegiatan apa lagi di sini, Pak? Ada tentunya. Kalau di sini karena yang anak-anak berhadapan hukum terutama, ini kita perlu berarti ada satu maladaptif ya, pola perilaku yang mereka tadinya suka ngambil milik orang lain atau banyak tindak kriminal tentunya yang mengarah ke sana, yang sifatnya itu adalah bagian dari seseorang anak yang belum bisa beradaptasi dengan norma-norma yang ada. Nah itu namanya maladaptif. Nah kita lakukan di sini adalah pembiasaan. Katanya kalau orang watak itu watuk ya, kita minum obat langsung mari. Tapi yang namanya watak itu perlu pembiasaan, itu nggak bisa sehari dua hari. Jadi dari mulai bangun tidur, bangun pagi, kegiatan terus aja. Jadi mereka kita nggak kasih kesempatan waktu luang sebenarnya. Karena permasalahan seseorang adalah saat menggunakan waktu luang tepat atau leisure time itu. Nah ini kita manfaatkan ke hal itu. Sehingga kita ketat dalam pengenaan jadwal. Itu namanya pembiasaan. Itu kita mengacu pada konsep teori conditioning atau pembiasaan. Dan ada marching band tadi ya, marching band, musik dan sebagainya ya. Marching band ini juga bagian dari, baik itu merupakan satu aktualisasi diri. Pasti dengan kalau pakai baju itu kan gagah senang gitu. Itu PD, percaya diri. Kemudian yang satu lagi juga dalam drum band itu kegiatan yang membutuhkan kebersamaan. Gerak langkah yang sama, nada irama yang seirama, yang itu. Sehingga ini juga melatih juga mereka untuk kepekaan dan lain sebagainya. Di sisi lain juga keterampilan. Itu filosofi kami kenapa marching band kita menjadi bagian yang penting buat mereka. Meskipun tadi masih nutuknya masih kenceng-kenceng karena emang masih anak-anak, jadi kenceng-kenceng. Dan mereka berarti di sini selama masih ada masalah itu, Pak? Ada berhadapan dengan hukum itu ya? Kalau yang berhadapan dengan hukum ada, jadi asesmen itu nanti kita apakah perlu
Jadi ya karena yang terbaik pengasuhan itu adalah dalam keluarga. Itu dulu kita Iya. Jadi kalaupun di sini tuh kalau terpaksa banget yang terakhir lah. Kalau bisa kita kalau harap dengan keluarga. Tentunya kita mengadvokasi keluarga juga bagaimana cara pengasuhan yang baik bagi mereka. Jadi kalau misalnya dirasa di sini sudah cukup ya kita langsung ke temukan atau ke reunifikasikan dengan keluarga. Oke, ada tambahan pertanyaan Mbak? Mungkin kalau ini kan anak-anak itu tinggalnya di sini ya? Iya. Nah, untuk sosialisasi sama masyarakat itu sudah ada biasanya apa? Jadi ini kita buat yang namanya sosialisasi mereka atau interaksi mereka dengan masyarakat. Kita ajarkan dulu secara teori di sini, artinya secara teori, kemudian mempersiapkan diri mereka. Nanti ada namanya yang masa namanya resosialisasi. Jadi anak akan kita kembalikan nih ke dalam masyarakat. Jadi mereka kita kondisikan bagaimana agar mereka mampu bagaimana bersikap dengan orang yang lebih tua, bagaimana bersikap terhadap anak-anak dan sebagainya. Itu bagian yang kita latih untuk apa? Kita berikan kepada anak-anak. Nah, pada saat setelah selesai waktunya, teman-teman Peksas akan visit namanya ya, mengunjungi, mempersiapkan masyarakat di sana juga sudah melihat ini. Terus anak kita masuk di sana. Kemudian kita pantau, namanya kita bimbingan lanjut, jadi kita memastikan bahwa mereka diterima dalam dan diterima di masyarakat seperti itu. Kalau interaksi dengan masyarakat sekitar sendiri ada nggak? Kalau di sini tidak terlalu banyak, memang katakanlah ini Kawah Chandra di Muka nih sebenarnya sebelum mereka kita godok sedemikian rupa. Untuk interaksi nggak ada masalah sebenarnya karena kita, tapi untuk event tertentu memang nggak ada untuk keluarga. Nggak ada ya? Maksudnya nggak harus apa? Mereka ikut Karang Tarunanya sini gitu nggak ada, karena memang kita udah ada jadwal tersendiri yang itu. Dan memang apa mengkondisikan mereka ya tidak mudah ya Pak ya. Betul. Karena mereka banyak yang punya berhadapan dengan hukum tadi ya Pak. Dan juga sebenarnya bukan karena itu pandangan orang terhadap belum tentu itu yang perlu kita jaga juga. Sebenarnya dulu yang saya sukai kalau misalnya main bola ke Grojogan itu kan asik lihatnya Pak. Tadinya itu, tapi memang yang body contact terutama kita ini dulu apa namanya, maksudnya olahraga sifatnya body contact, maksudnya bersentuhan itu kita kurangi. Kalau volley malah lebih ini karena aman ya. Contact. Tapi kalau sepak bola, basket itu banyak apa peluang atau kans untuk itu, jadi kita ini. Tapi meskipun begitu sebenarnya nggak masalah sih, hanya karena apa kita menjaga aja dulu anak-anak seperti itu. Dan yang sering paling jalan keliling itu Pak ya? Iya, jalan-jalan itu loh. Betul itu. Kami ada dari mantan TNI yang sangat punya ini dengan anak-anak. Sering lewat kampung saya soalnya, jadi sering lewat Grojogan. kampung Grojogan ya. Pantesan lewat depan rumah saya nih. Apa? Karena rumah saya di situ kan. Oh iya toh. Oh enggak. Dan ini ya apa? Ngaji kromo dengan dalam ini. Ya, ini. Jadi kalau dari Grojogan itu kita udah nggak asing ya namanya. Kalau dulu namanya Panti ya. Sampai sekarang pun nyebutnya masih Panti ya. Panti. Kita kalau naik bis turun di Panti. Wah, Panti ya. Kalau dulu suara itu. Iya, kalau dulu ya, sekarang udah nggak ada. Kalau dulu tiap sore itu ada suara itu ya, bel. Untuk tahu, Pak, bel itu di luar kedengaran. Kalau di kamar atau dalam asrama itu suaranya memekakan telinga. Oh, pantesan dari sangat keras sekali. Kenapa? Memang itu tuh membangunkan, membangunkan. Bahkan dengan suara itu pun mereka masih tidur. Pak Agung sendiri di sini sejak kapan, Pak? Saya sejak Januari. Januari kemarin? Januari, SPJ, TMT-nya, tapi saya masuknya Februari. Jadi Pak Agung ini di sini baru kemarin ya Pak? Tapi dulu katanya pernah di sini? Betul, sebelumnya tahun 2000 sampai 2016 di sini. Kemudian promosi menjadi Kasubdit anak terlantar dan anak jalanan di Jakarta. Terus pindah lagi ke Kasubdit anak yang membutuhkan perlindungan khusus, AMPK. Kemudian 5 tahun. Kalau di Ngaji Kromo kontrak atau memang rumahnya situ? Iya. Jadi rumahnya Ngaji Kromo? Iya, masuk itu gang. Oh, nggih.
Kayak 100 meter ada rumah yang belum pernah jadi itu. Bisa langsung terpantau. Karena nggak jadi-jadi, jadi belum pernah jadi kan. Geng. Masih perlu di ini terus. Ya, mungkin cukup untuk obrolan kita kali ini. Terima kasih Pak Agung atas obrolannya. Tadi kita sudah tahu tentang apa kegiatan di sini, tentang Hari Anak Nasional dan juga sekilas tentang sentra Antasena. Nah, mungkin dari Pak Agung ada yang pengen disampaikan closing statementnya tentang program sosial yang ada di sini. Monggo. Baik, untuk program, ada hal yang paling penting dalam pelayanan anak atau dalam ini. Tentunya satu langkah yang ini adalah publikasi. Kita perlu memberi edukasi kepada masyarakat tentang anak apapun itu. Nah, ini salah satunya dengan podcast tentunya. Iya. Nah, saya kok kepingin atau berharap untuk menyampaikan ke masyarakat melalui podcast. Kita menyesuaikan media yang ada, mana yang paling disenangi masyarakat kita layani, termasuk podcast ini. Jadi keren pokoknya, tapi ini menggunakan isu-isu. Jadi setiap ini menggunakan isu tentang anak tentang disabilitas. Tematik ya. Tematik kami berharap itu, dan mungkin mengundang, boleh lebih dari 2 kan? Iya. Mungkin mengundang 1 orang yang memang punya ahli di bidangnya, kemudian yang menangani langsung. Jadi akan menjadi ramai untuk pembicaraan-pembicaraan itu. Dan kami Sentra Antasena tentunya akan mau memfasilitasi untuk ini semua ke depan, dan kami siapkan hal-hal lain terkait itu untuk ini. Tapi untuk statement untuk anak, kita anak Indonesia apapun itu, anak-anak adalah pengganti atau penerus negeri ini. Tentunya dalam kondisi apapun, situasi apapun, semoga mereka terus dapat menjaga semangatnya, dan kita terus memastikan bahwa anak-anak tersebut terpenuhi segala haknya, Itu yang penting, dari mulai hak sipilnya tentang identitas hingga hak-hak lainnya yang semoga nanti Indonesia akan menjadi makmur, madani, sejahtera. Amin. Nah, itu harapan buat anak-anak Indonesia ya. Tema kali ini adalah anak Indonesia hebat, Pak. Hebat. Yes. Semoga anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang hebat. Selamat Hari Anak Nasional. Sekian dulu obrolan kita. Terima kasih Pak Agung sekali lagi untuk podcast tadi, sangat menarik. Mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi. Baik. Tentang tema-tema di Kementerian Sosial atau penanganan anak itu sendiri. Akan banyak tema, misalnya pada Hari Keluarga kita bicara tentang keluarga, tentang Hari Kesejahteraan Sosial Desember, kesejahteraan sosial. Jadi banyak ini. Ada juga tentang disabilitas, seperti itu kita nanti. Banyak sekali hal yang menarik dan mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Cukup sekian dulu, sampai ketemu di Kopsan edisi berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dan tonton terus Kopsan Kompeba Keliling Magelang.